laboratorium IPA. Anggotanya ada saya sendiri, Kirana Safira Chandra, Ida Ayu, Woro Putri Kusuma, dan Willy. Desain dan standar luas laboratorium IPA. Laboratorium diartikan sebagai suatu ruang atau tempat dilakukannya percobaan atau penelitian. Tiap bentuk laboratorium itu berbeda sesuai kebutuhan dan keperluannya. Misalnya, bentuk laboratorium untuk pembelajaran biologi berbeda dengan bentuk laboratorium penelitian. Laboratorium harus disesuaikan kebutuhan jumlah siswa, karena jika melebihi kapasitas yang telah dibuat akan mengganggu kenyamanan dan jalannya percobaan. Nah, untuk luas laboratorium IPA itu contohnya, sebuah laboratorium dengan ukuran lantai seluas 100 meter dapat digunakan oleh sekitar 40 siswa dengan rasio setiap siswa menggunakan tempat seluas 2,5 meter dari keseluruhan luas laboratorium. Nah, di sini ada desain untuk standar luas laboratorium, bisa dilihat. Di sini ada ruang penyimpanan, ruang kerja, dan lain-lain yang nantinya akan dibahas lebih dalam tata ruang. Sekarang akan dilanjutkan dengan teman saya, Willy Sidokdok. Yang selanjutnya ada lokasi dan tata letak laboratorium IPA. Nah, di sini kita lihat ada yang pertama ada lokasi laboratorium. Tidak terletak pada arah angin yang menuju pemukiman agar menghindari penyebaran gas-gas berbahaya. Yang kedua, ada bangunan laboratorium tidak berdekatan dengan bangunan lainnya agar tidak mengganggu aktivitas di sana. Yang ketiga, ada lokasi laboratorium harus mudah dijangkau dan mengontrol dan memudahkan tindakan lainnya, misalnya apabila terjadi kebakaran. Yang keempat, ada jarak terhadap sumber air. Sangat memudah pengguna laboratorium saat mereka ingin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan air. Yang kelima, ada penataan saluran pembuangan sangat penting untuk membuang sisa-sisa dari percobaan yang telah dilakukan. Yang berikutnya ada lokasi dan tata letak laboratorium IPA. Nah, yang keenam itu ada lantai laboratorium harus rata dan tidak licin agar tidak mengganggu aktivitas di dalam laboratorium. Yang ketujuh, ada ruangan laboratorium harus sesuai dengan daya tampung siswa agar siswa dapat melakukan kegiatan dengan leluasnya. Yang kedelapan, ada ruangan laboratorium harus memiliki ventilasinya agar suhu udara laboratorium tetap nyaman. Next. Iya, jadi berikutnya ada tata ruang laboratorium IPA. Laboratorium IPA paling tidak terdiri dari beberapa ruang kegiatan penting, yaitu yang pertama, ruang praktek atau ruang utama adalah tempat para siswa dan mahasiswa melakukan praktikum. Yang kedua, ruang persiapan digunakan untuk menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan dipakai praktikum atau percobaan baik untuk siswa maupun guru. Yang ketiga, ruang penyimpanan atau gudang terutama digunakan untuk penyimpanan bahan-bahan persediaan atau termasuk bahan kimia dan alat-alat yang penggunaannya tidak setiap saat atau jarang. Next. Lalu ada tata letak ruangan-ruangan
laboratorium beserta ukurannya dapat lihat pada gambar berikut. Jadi di dalam ruangan itu ada ruang persiapan, ruang penyimpanan, dan ruang utama atau ruang praktikum, lalu di luarnya ada teras atau selasar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Ida Ayu. Selanjutnya yaitu standar dan tata letak perabotan laboratorium IPA. Yang pertama yaitu ada meja dan kursi. Setiap siswa diharuskan memiliki satu buah kursi yang ergonomis sehingga tidak mengganggu pertumbuhan siswa. Kemudian dalam hal ini jarak antara meja satu dengan meja yang lain juga harus mendapat perhatian yang serius agar aktivitas setiap siswa tidak saling mengganggu dan memudahkan siswa untuk bergerak. Area kerja atau meja yang direkomendasikan untuk digunakan per siswa adalah minimal 0,36 meter persegi per siswa. Ketinggian meja yang digunakan oleh siswa itu sekitar 80 cm. Lalu penempatan meja dan kursi itu harus diatur sedemikian rupa sehingga guru bisa mengawasi seluruh aktivitas siswa secara maksimal. Lalu sangat disarankan agar meja laboratorium itu tidak disusun berbanjar ke belakang, tetapi sebaiknya disusun melingkar sehingga guru bisa mengawasi aktivitas siswa dengan mudah. Kemudian yang kedua, ada meja demonstrasi. Meja yang digunakan untuk demonstrasi ini memiliki ketinggian yang sama dengan meja siswa dan memiliki semua fasilitas seperti air dan listrik. Di meja ini juga bisa ditempatkan meja untuk menyimpan laptop atau tas milik guru selama guru melakukan aktivitas. Di dekat tempat ini juga bisa ditempatkan papan tulis maupun LCD proyektor yang dipasang secara permanen untuk mendukung kegiatan laboratorium. Kemudian yang ketiga, yaitu lemari alat dan bahan. Lemari alat dan bahan ini memiliki ketinggian standar yaitu sekitar 180 sampai 195 cm dengan kedalaman berkisar antara 30 sampai 40 cm. Lemari itu sebaiknya berfungsi untuk menjaga alat atau bahan-bahan berbahaya. Lemari alat dan bahan ditempatkan di sudut ruangan. Kemudian yang keempat, listrik. Soket atau stop kontak atau colokan harus ditempatkan di tempat yang jauh dan dari air dengan jumlah yang memadai. Setiap siswa sebaiknya memiliki satu buah soket di dalam laboratorium sains. Oleh karena itu, jumlah stop kontak yang ada di dalam laboratorium harus melebihi jumlah siswa yang praktikum di laboratorium tersebut. Di samping itu, soket juga harus tersedia di meja untuk demonstrasi. Dan yang terakhir yaitu air. Di dekat pintu keluar dari laboratorium itu harus tersedia wastafel untuk mencuci tangan bagi seluruh orang yang telah selesai bekerja di laboratorium atau keluar dari laboratorium. Bak cuci juga harus khusus dan tidak boleh digunakan untuk mencuci alat laboratorium. Di dekat wastafel harus dilengkapi dengan sabun cuci tangan dan tisu pengering. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya mungkin sesi pertanyaan dari penyaji atau ada feedback dari Bapak Sutrisno. Kami persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan makalahnya. Ini tambahan dari saya. Ya, tolong dari awal yang sertil Ida. Tolong dari awal Ida. Ya, desain standar luas laboratorium dan tata letak. Desain itu rancangan atau pola. Maka pendesain baju maka disebut desainer atau perancang, ya kan? Ya, jadi desain itu rancangan pola. Jadi desain, rancangan, pola itu sama. Mereka yang mendesain baju disebut desainer, ya kan? Yang merancang baju disebut perancang, perancang mode, ya itu. Terus apa kerjanya? Membuat pola, membuat rancangan, membuat desain, membuat pola baju yang akan dibuat. Membuat pola untuk baju pengantin berbedalah. Pola baju pengantin apa? Pengantin muslim,
Nyamuknya tertutup semua, jilbab, terus pakai cadar, berbeda dengan yang pengantin nasional, berbeda dengan pakaian pengantin daerah, gitu ya. Jadi desain, perancang atau pembuat pola. Jadi desain, perancang, pola. Orangnya disebut desainer, perancang, atau pembuat pola. Nah, begitu juga Anda nanti kalau di sekolah, kalau sekolah negeri sih, kalau bangun lab udah langsung ya sudah ada pemborongnya ya, udah PT yang borong, terima jadi. Kalau ada di swasta nanti ada kemungkinan Anda akan dimintain pendapat. Ya, pilih. Apalagi di Papua kan ya, pilih. Kita mau di yayasan Kristen Katolik banyak sekolah di sana. Pilih, kita akan bangun sekolah, kita akan bangun lab. Ayo pilih. Coba Anda buat, pilih tata letak dan desainnya. Jadi Willy merencanakan yang pertama, pilih tata letaknya dulu. Anda pilih mana di kompleks sekolah itu yang tanahnya cocok untuk dibuat lab. Yang pertama Anda menentukan tempat dulu, tata letaknya dulu. Mau dibangun di sebelah mana? Yang pertama pilih tanahnya yang datar. Anda memilih tanah yang datar. Yang kedua, tanah yang Anda pilih, yang pertama yang datar, kedua tanah yang tidak nempel bangunan sekolah. Nah, ada jarak ya, walaupun beberapa meter, ada jarak nggak nempel. Kenapa? Karena namanya lab, kalau nanti ada kebakaran, ada apa, tidak cepat merembet ke bangunan sekolah. Bisa langsung tiadakan pemadaman. Yang pertama, pilih yang tanahnya datar. Yang kedua, pilih tanah yang tidak nempel dengan sekolah. Gitu ya. Gitu. Ini kalau untuk SMP, SMA. Kalau untuk SD, kalau terpaksa nempel ya nggak apa-apa. Karena kalau SD kan belum main-main api, belum main listrik yang mendalam. Dia hanya membuktikan konsep saja ya. Jadi kalau SD nggak begitu, tapi kalau untuk SMP, SMA, SMK itu pilih yang tanahnya terpisah dengan sekolah, masih di dalam kompleks sekolah, tapi terpisah gitu ya, nggak nempel. Sehingga kalau ada kebakaran, ada keracunan, ada apa, tidak kena ke bangunan induk sekolah, imbasnya nggak ke bangunan induk itu. Nah, jadi pilih tanah yang datar, agak terpisah dari sekolah. Terus pilih yang pencahayaan mataharinya kena matahari gitu, yang terang. Kenapa? Kalau lagi percobaan listrik mati ya, lalu murid panik, nah itu bisa murid SD kalau gelap panik, nah SMP juga, Anda juga kalau listrik mati tiba-tiba di rumah Anda juga udah panik kan, walaupun dia mahasiswa juga. Nah, jadi yang kena sinar matahari, nah, artinya yang terang. Kalau listrik mati pun ya, walaupun tidak bisa praktek yang berhubungan dengan listrik, tapi aman. Nah, kalau Anda sedang praktikum benda-benda yang berbahaya, listrik mati, wah nanti bisa nyenggol benda-benda berbahaya tadi, berjatuhan berbahaya gitu. Jadi cahaya, kena cahaya. Jadi yang pertama datar, yang kedua agak terpisah dari sekolah, terus terkena ada cahaya terang. Kalau listrik mati, cahaya tetap terang. Itu. Terus kemudian lagi tidak searah angin dengan tempat umum, dengan sekolah. Jadi ini anginnya seringnya ke arah barat. Nah, ya. Nah, maka Anda bangunnya yang agak barat. Ya, kalau ada angin, anginnya nggak ke murid-murid. Ya, maksudnya apa? Kalau Anda sedang kalau ada kebocoran gas atau Anda sedang praktikum tentang gas yang berbahaya, nah, maka imbasnya tidak meracuni siswa. Jadi tidak searah angin ke arah
keramaian gitu ya. Jadi sehingga kalau ada praktikum dengan gas yang berbahaya, gasnya tertib anginnya nggak ke arah umum gitu, nggak ke arah siswa atau murid yang lagi berkerumun gitu ya. Itu ya, itu matahari kemudian searah angin. Sumber air tidak boleh terlalu dekat dengan lab. Sumber airnya, ya, kalau sumbernya pam nggak masalah. Kalau sumbernya misalnya pompa tanah, maka air tanah itu tidak boleh dekat dengan lab. Nah, kenapa? Dikhawatirkan bahan-bahan kimia tadi masuk ke sumur. Itu sumbernya agak jauh sumbernya. Lalu dialirkan dengan pipa, maka kerannya harus ada minimal dua keran atau dua saluran air di dalam lab itu. Di dalam lab itu harus ada dua saluran. Jadi lab harus jauh dari sumber air tapi dekat dengan keran air. Ya, kenapa dekat keran air? Ya misalnya percobaan tentang gas kena mata perih ya, itu cepat dibasuh dengan air. Kalau airnya jauh keburu matanya kena ya gitu. Jadi jauh dari sumber air tapi dekat dengan keran air. Gitu. Lalu mempunyai saluran pembuangan air. Jadi air dari lab dibuang ke got, itu mempunyai salurannya. Kalau enggak nanti menggenang racun gitu ya. Jadi mempunyai saluran air yang baik ke arah saluran pembuangan air. Gitu ya. Terus jadi pemilihan letak itu udah beberapa pemilihan itu. Ya, kalau Anda nanti disuruh merancang lab, yang pertama pilih tempatnya dulu. Ya kan mau dirancang bangunannya kan tempatnya dulu harus ada. Kalau enggak mau bangun di mana. Jadi pilih rancangan. Nah, pilih letaknya. Anda tentukan letak dulu, yaitu tanahnya datar, tidak nempel ke sekolah, kena cahaya matahari, ya. Kemudian angin tidak bertiup ke arah kerumunan, ya enggak. Jadi tidak searah arah angin, gitu. Kemudian, nah di antara ini tadi ya, nah, nanti yang barusan saya tambahkan, ya. Terus sumber air agak jauh tapi dekat dengan keran air. Dialirkannya sampai ke lab. Lalu arah angin, tidak searah angin, itu kena cahaya matahari. Nah, terus pilih yang letaknya bangunan yang akan tanah yang akan dibangun itu tata letaknya pilih yang cepat diketahui dilihat umum. Pilih yang mudah dilihat umum, mudah dilihat orang. Kalau lab adanya di belakang pojok, nah itu berbahaya. Bahayanya di mana? Satu, alat lab itu mahal, nanti ada pencurian. Pencuri nggak kelihatan, tapi kalau taruhnya yang mudah dilihat orang, pencuri kan mikir-mikir untuk mengambil, gitu ya. Apalagi kalau lab komputer, nah itu harus ya, lab komputer, nah itu harus tempatnya yang mudah diketahui. Jadi kalau ada pencuri gampang kelihatan. Satu itu. Kedua, kalau terjadi kebakaran atau listriknya konslet, mudah diketahui, cepat diatasi. Gitu. Ya. Jadi pilih yang letaknya ya, kalau memilih tanah yang untuk lab, pilihlah yang mudah dilihat umum, yang mudah kelihatan. Kalau lab nyempil ke belakang gitu ya, kalau ada kebakaran sampai habis gak ada yang tahu kan gitu, atau ketahuan udah parah kebakarannya, atau ada gasnya yang bocor gitu ya, tuh, atau ada maling kan gitu ya. Jadi harus yang mudah. Itu syarat-syarat tata letak pemilihan letak pemilihan lab
Itu dulu. Gimana kelompok 1 dan kelas E ya, bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Bisa dipahami, Pak. Kelompok Bisa, oh, Bapak. ya. Ini tambahan dari saya ya. Jadi desain dan tata letak lab. Desain artinya mendesain, merancang. Ya. Jadi kalau Anda nanti disuruh mendesain atau merancang lab, itu yang pertama dipertimbangkan tata letaknya dulu. Nah, itu lantai harus rata. Itu tadi yang saya katakan tanahnya datar, sama kali. Saya tidak pernah koma dan titiknya sama textbook. Yang penting seperti ini, lantai harus rata. Sama dengan pilih tanah yang datar. Sama kan ya? Nggak masalah saya. Ruang lab harus disesuaikan dengan daya tampung. Iya. Per siswa itu antara 2 meter sampai 2,5. Kalau siswanya 30, nah, berarti cukup bangunannya 2 kali 2,5 atau 2 meter, antara 60 sampai 75 meter. Kalau muridnya 40, antara 80 sampai 100 meter luas bangunannya. Tuh, jadi per murid 2 sampai 2,5 meter. Sebetulnya 2 meter cukup, tapi standar 2,5 memang. Nah, apalagi Jakarta, nyari tanah itu susah cari. SD itu banyak tanah kosong tapi udah sarana olahraga, ya, lapangan olahraga, sarana UKS, unit kesehatan sekolah UKS. Nah, ada lagi panggungnya. SD itu biasanya di halamannya ada panggung sama lapangan olahraga. Ada lagi ruang UKS, ada ruang pramuka untuk penyimpanan alat-alat pramuka. Ya, itu jadi kalau untuk lab terlalu luas nanti nyari ruangannya yang sulit. Itu ya. Kemudian lantai laboratorium harus rata ya. Ruang laboratorium harus sesuaikan dengan ya daya tampung siswa. Ruang lab harus memiliki ventilasi, yaitu yang saya katakan tadi. Kalimatnya sama dengan harus ada pencahayaan ya, dan ventilasi supaya udara racun atau pengat bisa keluar. Nah, ini sama kalimatnya dengan adanya ventilasi itu sama dengan keluar masuknya udara bebas dan cahaya matahari. Ini ya. Nah, kemudian ditambahkan letaknya harus yang mudah dilihat umum. Gitu ya. Terus tadi di atas nomor 5 kalau nggak salah ya, dekat sumber air ya. Jadi maksudnya dekat sumber air ya, saluran pembuangan. Saya tadi katakan harus ada saluran untuk membuang air yang ke got supaya lancar. Jarak terhadap sumber air sangat memudahkan pengguna ya. Jarak sumber air tidak boleh terlalu dekat, tapi keran airnya harus memudahkan pengguna. Lokasi harus mudah dijangkau untuk pengontrolan ya, mudah dijangkau atau terbuka supaya mudah dikontrol, dilihat kalau terjadi pencurian, terjadi kebakaran dan lain. Ya, ini ya, ini letak. Lalu sekarang desain lab. Nah, desain lab itu ada yang 1 ruang, 2 ruang, 3 ruang. Ada yang 4 ruang. Ya. Nah, coba Anda lihat yang tadi. Saya lihat ada gambar desain lab tadi. Anda pakai yang 3 ruang. Ya. Ya, ini lihat. Ya, ini 3 ruang. Ruang persiapan, ruang penyimpanan, ya, ruang praktikum. Ya, Anda lihat. Ya. Nah, sekarang ada yang ini 3 ya, ada 3, ada yang 4. Lab kita yang bawah, ya, kita punya lab 2, lab bawah sama lab yang sebelah lobi. Kalau Anda masuk gedung, sebelahnya itu lab. Tapi yang sana, yang dekat musola itu lab juga. Kenapa ditaruh sana? Karena terpisah. Kalau ada apa-apa, tidak kebakaran atau apa, tidak merembet. Ada itu ya, itu. Terus kalau lab yang lama itu 4 ruang.
ruang persiapan, ruang gelap, ruang penyimpanan, ruang praktikum. Ruang persiapan. Di antara ruang persiapan dengan ruang penyimpanan ada ruang gelap. Jadi ruang itu kalau ditutup sama sekali tidak ada udara. Dulu itu perlu, tapi sekarang udah nggak dipakai lagi nih. Sekarang rata-rata banyakkan 1 ruang, 2 ruang, 3 ruang. Yang 4 ruang udah nggak ada. Nah, sekarang yang saya ceritakan dulu yang 4 ruang. Yang 4 ruang itu ruang persiapan, dan ruang penyimpanan. Di antara ruang persiapan ruang penyimpanan tengahnya itu ada ruang gelap. Untuk apa sih Pak ruang gelap? Untuk percobaan gelap-gelapan. Percobaan apa sih gelap-gelapan? Kalau dulu ya percobaan pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tumbuhan. Pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Yaitu tanaman ditanam di tempat yang terik matahari, tempat yang sejuk, di tempat yang gelap. Nah ini butuh tempat gelap. Maka ada ruang gelap, itu untuk percobaan yang gelap-gelapan. Gitu. Artinya itu ini pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Berarti ada tanaman yang ditanam, lalu ditaruh di tempat yang kena sinar matahari terik. Ada yang sejuk, ya sejuk di teras lab atau di teras lobi kita. Yang kena sinar matahari taruh di halaman. Nah, yang sejuk taruh di teras. Ya, kalau yang gelap taruh tempat gelap. Itu makanya ada ruang gelap. Lalu untuk apa lagi ruang gelap? Kalau sekarang orang moto pakai HP, difoto udah bawa ke print. Jadi kan, kalau dulu enggak. Kalau kita moto pakai filmnya harus dicuci di ruang gelap. Dicuci. Wah rumit dulu itu orang moto. Kalau sekarang moto kurang bagus, di delete, ulang lagi bisa. Kalau dulu enggak, udah difoto nggak bisa diulang, orang bisa dilihat, ya dicuci baru bisa kelihatan. Cuci di ruang gelap dengan bahan kimia itu. Nah sekarang karena moto bisa langsung, maka nggak perlu ruang gelap. Pak, kalau percobaan pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan bagaimana caranya? Ambil dus. Kardus ya, kardus bekas TV atau kardus bekas aqua atau apa. Nah, itu terus di warna gelap, diwarnain hitam dalamnya diwarna hitam. Kardus dalamnya diwarna hitam, nah tanamannya taruh di situ. Itu sama dengan ruang gelap. Makanya sekarang tidak perlu lagi ruang gelap. Ya, sekarang yang ada adalah 1 ruang, 2 ruang, 3 ruang. Suara saya bisa kedengaran? Dengar Pak. Dengar Bapak. Kedengaran ya. Nanti saya terus capek, nggak ada hasilnya. Yang penting kan Anda jadi paham. Jadi sekarang bagaimana kalau yang 3 ruang? Yang tadi kan 4 ruang. Sekarang yang 3 ruang ya ini seperti yang Anda lihat tuh, seperti yang ditayangkan oleh kelompok ini. Ya, kelompok 2. Seperti yang ditayang kelompok 2 itu 3 ruang. Yaitu ini ruang percobaan atau praktikumnya. Lalu ruang persiapan, lalu ruang penyimpanan. Apa yang maksud dengan ruang penyimpanan? Ruang untuk menyimpan alat-alat dan bahan. Tadi alat-alat dan bahan itu disimpannya di sini. Berarti isinya apa Pak? Rak-rak atau lemari-lemari kaca. Ya ini, ruang penyimpanan ini berisi lemari kaca atau rak-rak. Alat dan bahan disimpan di sini. Lalu ruang persiapan apa Pak? Ya, nah, jadi guru kalau mau mengadakan praktikum hari ini, kemarin dia sudah menyiapkan alat-alat di ruang persiapan. Jadi yang mau dipakai untuk praktikum hari ini udah disiapin di sini. Jadi murid nggak berebut, udah disiapin di sini.
Jadi ruang penyimpanan untuk menyimpan alat dan bahan berupa rak-rak penyimpanan. Ruang persiapan berupa meja. Jadi kalau bahan-bahan yang mau dipakai di ruang penyimpanan diambil, dipindai, dibawa ke ruang persiapan yang mau dipakai. Nah, nanti ketika mau praktikum, ini dikeluarkan oleh guru atau laboran. Nah, ditaruh di meja masing-masing. Ya, itu. Paham ya? Ruang penyimpanan, tempat menyimpan alat dan bahan. Ruang persiapan, ruang untuk menyiapkan alat-alat dan bahan yang mau dipakai. Nah, ruang praktikum. Ruang praktikum adalah untuk pelaksanaan praktikum. Nah, ruang praktikum itu terdiri atas, lihat nih yang warna hitam ini. Yang warna hitam ini. Ini adalah papan tulis. Papan tulis atau layar untuk menayangkan PPT atau menayangkan penjelasan-penjelasan. Nih. Kelihatan kan yang hitam ini yang saya tunjuk? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bapak. Tanda panah yang saya gerakkan tuh bisa dilihat di situ. Apa enggak? Ya pokoknya di dinding yang pembatas antara ruang persiapan, ruang penyimpanan dengan ruang praktikum ini terdapat papan tulis atau layar. Ya, untuk guru menjelaskan sebelum praktikum atau sesudah praktikum. Ini. Lalu ini yang depan ini panggung tempat guru demonstrasi atau tempat guru menjelaskan. Ini kursi guru, ini meja guru. Nah, ini tangga. Ya. Dia enggak hanya hanya dua trap saja naiknya. Jadi lantai ke trap satu terus ke sini. Nah, ini tempat duduknya. Ya, ini ada deh yang jelas ya, yang bisa dilihat. Ya, tolong tunjukkan ruang penyimpanan. Ya, ini ruang penyimpanan. Lalu ruang persiapan. Ruang persiapan iya. Lalu papan tulis atau layar. Yang warna hitam itu ya, yang hitam itu. Ya, terus panggung. Ya, ini dari sini, ini di panggung nih. Ya, itu panggung. Ya, yang besar itu panggung. Nah, kemudian ini tangga, satu trap. Ya, jadi guru ke sini, terus kemari. Ini tempat duduk guru. Tempat duduk guru. Ini meja guru. Tolong tunjukkan meja guru. Ya, itu meja guru. Ini tempat duduk guru. Nih. Ya, ini. Nah, ini meja siswa. Ini meja siswa. Tolong tunjukkan meja siswa. Meja siswa ya, ini meja siswa. Ini meja. Ini kursi siswa. Kursi siswa. Ya. Ini wastafel. Ya, wastafel yaitu tempat cuci tangan, membersihkan alat. Tahu kan wastafel ya? Wastafel. Ada 3 wastafel. Ya, itu. Nah, ini salah satu modelnya. Ada yang modelnya begini, tapi siswa duduknya menghadap ke sana semua. Ada yang begitu. Kalau ini kan nih hadap-hadapan. Ada yang hadapnya ke sana semua. Nanti kalau praktikum baru hadap-hadapan. Ketika pengarahan ngadep sana semua. Gitu ya. Ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini meja murid. Lalu muridnya mengelilingi meja itu 3, 3, 6. Ada yang bentuknya seperti ini. Muridnya ngadep ke gurunya dulu. Kalau habis pengarahan bekerja baru. Nah,
Alat-alat dari ruang persiapan oleh guru akan ditaruh di meja murid masing-masing. Satu set di meja sini. Tolong ditunjukkan. Ida. Ya, satu set di sini, satu set sebelakangnya, satu set lagi sebelakangnya. Ya, satu set lagi sampingnya. Ini satu set percobaan. Pak, kalau alatnya 6 set, kalau alatnya cuma ada 2 set, bagaimana caranya? Percobaannya dibikin hari itu 3 percobaan, sistem rolling. Ya, meja 1, meja 2 melakukan percobaan 1. Misalnya percobaannya tentang tentang panas ya, tentang panas. Ini membuktikan konveksi, ya, aliran konveksi. Ini meja ini sama ini membuktikan, ya, yang ini aliran konveksi, ini aliran lain, nah ini aliran yang lain. Nanti tukar, ya. Setelah itu kira-kira percobaan setengah jam tukar. Yang alat-alat yang meja 1, meja 2 taruh ke meja 3, 4. Yang 3, 4 masuk ke 5, 6. Yang alat 5, 6 masuk ke 1, 2. Gitu. Melakukan percobaan lain. Ya. Ada yang radiasi, ada ya itu atau sifat air. Ya, meja 1, 2 sifat air mengalir dari tempat tinggi ke yang bawah dan permukaannya rata. Ini alat percobaan tentang itu. Yang ini percobaan bahwa air berubah wujud air. Yang ini perubahan wujud air. Ya. Terus yang ini belajar tentang suhu air, tentang titik didih, titik beku air, ya. Nah, nanti karena alatnya cuma 2 set, jadi ada 6, jadi percobaannya 3, 2 meja, 1 percobaan, 2 meja. Nanti setengah jam kemudian setelah itu tukar. Meja 1, 2 tadi kan tentang sifat air, sekarang meja 1, 2 ganti. Ya, ganti tentang titik didih dan titik beku. Nah, meja 3, 4 ganti. Yang tadi sifat air mengalir tempat tinggi rendah dan permukaannya rata ke meja 3 dan 4 alatnya. Itu rolling, sistem rolling. Itu kalau alatnya kurang. Jadi nggak ada alasan guru tidak praktikum, nggak ada alat, nggak ada. Asal kita tahu pernah dapat mata kuliah pengelolaan lab, ngerti caranya, ya nggak ada. Ya, nggak praktikum. Nanti kalau ada ngajar harus praktikum. Nah, ini yang 3 ruang. Yang 3 ruang itu seperti ini. Nah, ini wastafel. Ya, ini wastafel nih, tempat cuci tangan wastafel. Ya, itu. Ya, ini mungkin tempat sampah ya. Nih, apa nih? Tempat sampah atau apa? Ini kelompok 2. Kalau ini kelihatannya wastafel karena bentuknya. Kalau ini apa nih? Kelompok 2, ini apa nih? 3 ini apa? Nah, bisa macam-macam, bisa tempat sampah, bisa juga alat pemadam atau apa. Ini ya. Nah, coba kelompok 1 ini apa yang dimaksud? Harusnya ada kasih A. Ini A, ruang penyimpanan. B, ruang persiapan. C, ruang praktikum. Nah, terus D, papan tulis atau layar. E, ya, ini tempat demonstrasi guru. F, meja. G, kursi guru. Ini meja murid. Terus ini wastafel, harusnya diberi penjelasan. Ini apa nih? 3 ini apa? Kelompok 2.
Coba lihat apa. Kalau saya mengartikan biasanya ini wastafel, ini tempat sampah. Ya, Iya, Pak, keranjang mungkin sampah. tempat pembuangan. Apa? Ini jangan mungkin apa yang Anda buat apa? Anda mengacu, kan tiap buku berbeda. Ya apa ini? Ya itu ya. Nah, kemudian lagi ini meja siswa. Ada yang siswanya berkeliling ketika praktikum. Ada ya mejanya semua menghadap ke sana. Kursi ya, kursi tempat duduk menghadap ke sana. Menghadap ke guru. Ada yang menghadap ke guru, tapi kalau praktikum mengelilingi meja. Ada yang seperti itu. Terus ada lagi yang bentuknya mejanya ada yang seperti ini ya, yang bagus sih seperti ini, tapi ketika percobaan murid yang ada di sini ngadep ke gurunya dulu, tinggal mutar, tinggal dia menghadapnya ke, nanti kalau percobaan baru hadap-hadapan. Nih, ini model 1. Model 2 hanya ada 2 ruang, yaitu ruang praktikum, ruang persiapan dan ruang penyimpanannya jadi 1. Itu yang 2 ruang. Saya ulangi ya. Yang 4 ruang penyimpanan, ruang gelap, ruang persiapan, ruang praktikum. Kalau yang 3, ruang persiapan, ruang penyimpanan, ruang praktikum. Kalau yang 2, ya, ruang penyimpanan dan ruang persiapan jadi 1. Ya. Sebetulnya ruang persiapan kan nggak begitu, karena langsung aja taruh di meja siswa percobaan yang mau dipakai, atau taruh sini. Alat dan bahan yang mau dipakai praktikum saat ini taruh sini. Taruh di meja guru. Nanti mereka salah satu wakil dari murid ngambil. Setiap kelompok ngambil. Ya, itu kalau 2, yaitu ruang persiapannya jadi 1 atau tidak perlu ruang persiapan. Lalu kalau 1 nggak ada ruang persiapan, nggak ada ruang penyimpanan, los ruang praktikum. Ini ruang guru ini tetap ada nih, panggung buat guru tetap ada, kursi guru tetap ada. Ini geser kemari, karena ini nggak ada sekat. Ya, jadi ini meja guru, kursi guru sama panggung guru ini kemari. Jadi kayak ruang kelas gitu, persis ruang kelas, tapi ada meja demonstrasi gurunya ini ada. Meja demonstrasi guru ini tetap ada. Tolong tunjukkan tuh meja demonstrasi guru. Ya ini semua tetap ada. Yang tadi ini ya, ini semua ada. Tapi nempel kemari, ini. Terus nggak ada sekat. Lalu nyimpennya di mana Pak? Gitu ya. Nah, ini di sini, di belakang ini rak ya. Terus di samping ini rak. Nah, ya, ini rak. Nah, ini lab pintunya harus 2. Lab pintunya harus 2. Ya, yaitu untuk pintu masuk murid dengan pintu keluar murid berbeda. Ini 2 nih. Nih. Anda tunjukkan pintunya 2 tuh. Ya, kelompok 1 ya, ini sama ini. Yang depan ini untuk masuk. Yang belakang untuk keluar. Kenapa pintunya harus 2? Atau masuk boleh dari depan, boleh dari belakang, keluar juga boleh dari pintu depan, boleh dari belakang, tapi harus 2. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu, murid mudah keluarnya, berdesak-desakan kan. Saya terjadi kebakaran, murid larian keluar semua. Kalau 1 pintu nanti susah keluarnya. Ya, dorong-dorongan, yang jatuh, ada yang ini. Nah, 2 pintu supaya mudah keluar. Ya, jadi pintunya 2. Lab itu harus pintunya 2. Ini ya.
Nah sekarang bagaimana dengan kondisi SD di Jakarta? SD negeri Jakarta satu ruang. Nggak ada ruang persiapan, nggak ada ruang penyimpanan. Nah ruang penyimpanannya adalah ini di pinggir-pinggir ini ada rak. Rak setinggi 1 meter. Nah, tinggi 1 meter, rak semua. Ya. Nah di atas rak ini porselen. Jadi ini jadi sepanjang tunjukkan sepanjang dinding itu berisi rak ya. Nah ini bahan dan alat disimpan di situ. Jadi nggak perlu ruang penyimpanan, simpannya di situ. Nah di SD di Jakarta satu ruang, yaitu ruangnya hanya satu, los, lalu meja demonstrasi guru tetap ada tapi di depan. Nah, terus meja siswa seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, lalu ruang penyimpanannya ya menempel ke dinding. Sekeliling ruangan itu dindingnya ada rak untuk menyimpan alat. Itu ya, itu sudah. Nah, kemudian di lab harus ada alat-alat P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Berarti ada perban, ada plester, ada obat merah atau betadin, ada obat panas, paracetamol, ya obat-obatan, terus kapas, terus tisu, nah, terus korek kuping, ya, kalau anak kemasukan suatu itu alat P3K dan alat alat pemadam api ringan. Nah, alat pemadam api ringan, jadi tabung kecil itu. Nah kalau tabung itu nggak ada bagaimana? Sediakan karung sama pasir, sama ember. Begitu api nyala, kasih tutup pakai karung basah dan pasir, udah mati. Itu ya, itu tambahan dari saya. Sekarang tanya jawab. Silakan tayangkan 4 pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 2. Silakan tayangkan pertanyaan. Siapa menayangkan? Kirana, Ayu, Ida, Ayu atau Kirana? Pertanyaannya di kolom chat ya, Bapak? Ya, apa saja hal pokok yang harus diperhatikan saat membangun saat kita membangun sebuah lab, apa yang perlu diperhatikan? Siapa yang mau jawab? Nomor 1. Bapak, saya izin menjawab. Iya, silakan. Mohon maaf, Hana Bapak. Konita. Saya Hana, ya? Iya, mohon maaf Bapak, saya off cam ya Pak, karena Iya, baterai silakan. saya mau habis. Ayo Hana. Yang pertama itu kalau membangun lab itu hal pokoknya kita harus tahu dulu lokasi atau tata letak laboratorium itu di mana. Kayak contohnya tempat yang rata, terus tempat yang dekat dengan sumber air, terus tempat yang terdapat ventilasi atau sumber cahayanya. Terus hal keduanya kita harus tahu untuk apa lab ini diperlukan. Misalnya kita mau membangun lab IPSD. Kita dapat menentukan desain atau standar luas laboratorium IPSD, kayak dengan memperhatikan daya tampung siswa atau luasnya. Terus hal berikutnya kita memperhatikan tata ruang lab IPA, kayak contohnya menentukan tata ruang untuk praktek siswa, lalu ruang persiapan, kayak ada ruang persiapan, terus kayak untuk menyiapkan alat-alat dan bahan sebelum dipakai untuk praktek, terus kayak
tata ruang penyimpanan atau gudang kayak untuk menyimpan bahan-bahan atau alat-alat lab IPA. Nah, terus yang terakhir itu kita harus memperhatikan kayak standar atau tata letak perabotan laboratorium IPA, kayak contohnya menentukan letak meja, kursi, terus lemari, wastafel, atau tempat sampahnya gitu, Pak. Itu saja jawaban dari saya. Bagus. Silakan Kirana tambahkan. Itu masih ada yang penentuan letak tadi masih banyak yang belum disebut, baru 3 padahal ada banyak. Ya, silakan Kirana menanggapi. Terima kasih Hana atas jawabannya. Jadi yang dibilang Hana benar, cuma saya akan menambahkan. Jadi beberapa hal pokok yang harus diperhatikan ketika menata ruang laboratorium IPA itu, pertama, tidak terletak searah dengan arah mata angin. Ya, itu tadi Yaitu belum ada, bagus. Jarak terhadap sumber air, kita ke keberadaan sumber air karena sangat dibutuhkan dan membantu kelancaran kegiatan laboratorium. Ketiga itu adanya saluran pembuangan dan pertimbangan jarak jauh dan dekatnya didasarkan dengan gedung lain, dan yang kelima itu mudah dikontrol, terlihat seperti yang tadi Bapak lihat, seperti yang tadi Bapak bilang, kalau laboratorium itu harus terlihat di tempat terbuka dan mudah dikontrol. Setelah itu ada luas ruang per personel. Setelah itu ada terdapatnya ventilasi atau jendela yang bisa terbuka lebar dan mengarah keluar. Dan terakhir lantai rata dan tidak licin. Seperti itu Bapak. Seperti itu Hana. Iya, betul. Ya, Hana, gimana Hana? Udah puas? Ya, terima kasih Kirana atas tambahannya. Ya, Hana nilainya 1, Kirana nilainya 2. 1 tadi presentasi, kedua ini menanggapi, jadi 2. Terima kasih Bapak. Ya, berarti Anda sekarang baru 2 pertemuan aja sudah siapkan membuat lab. Ya, nah, baru 2 pertemuan, tapi Anda sudah tahu. Anda kalau pergi ke SD tahu nih lab nih kelemahannya di mana, nih lab udah bagus atau tidak, nih lab kurangnya udah tahu Anda sekarang. Baru 2 pertemuan. Ya, apalagi kalau nanti sudah 12 pertemuan. Wah, Anda udah praktikum terus tuh kalau ngajar IPA. Ya. Sekarang pertanyaan kedua. Saya izin menjawab pertanyaan kedua. Ya, dari pertanyaannya apa dulu tuh? Belum ditayangkan. kelompok. Kelompok 2 apa pertanyaannya? Sudah ada di kolom chat, Pak. Oh, nggak ada. Nah, kalau nggak ada di ini kelompok 2 ini dulu menyampaikan dulu pertanyaannya apa. Ada di kolom chat Bapak, nomor 2. Nomor 2, dalam tata ruang lab paling tidak sebuah laboratorium harus terdiri dari ruang apa saja. Itu pertanyaannya Bapak. Jadi apa? Coba diulangi. Apa pertanyaannya? Nomor 2, dalam tata ruang lab paling tidak sebuah laboratorium harus terdiri dari ruang apa saja. Iya, silakan siapa mau jawab. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sekar Ayu ya? Iya, Pak. Ya, silakan Sekar. Jadi pertanyaan kelompok 2 yaitu mengenai ruangan apa saja yang harus ada dalam tata ruang laboratorium dalam pembelajaran IPA SD. Jadi yang harus ada itu tergantung dari model tata letak yang akan dipakai. Misalnya kalau sekolah dasar itu akan memakai model ruang tata letak hanya 1 ruang saja, berarti ruang yang harus ada yaitu ruang untuk praktikum. Sedangkan untuk penyimpanan alat dan bahannya itu bisa ditaruh di lemari-lemari di sekeliling ruangan tersebut. Terus kalau misalnya yang dipakai adalah model 2 ruangan, berarti ruangan yang harus ada yaitu ruangan penyimpanan dan juga ruangan praktikum.
Sedangkan untuk ruangan persiapannya itu bisa dijadikan satu oleh di ruang penyimpanan alat dan bahan. Dan kalau misalnya sekolah dasar tersebut memakai model 3 ruangan, berarti ruangan yang harus ada yaitu ruang praktikum yang dipakai untuk siswa melakukan pengamatan dan juga eksplorasi. Terus yang kedua ada ruang persiapan yang digunakan untuk mempersiapkan alat serta bahan yang akan digunakan oleh peserta didik, baik untuk melakukan pengamatan maupun eksperimen. Dan yang ketiga yaitu ruang penyimpanan yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan bahan-bahan persediaan dan juga alat-alat untuk praktikum milik sekolah. Iya. Tanggapan dari kelompok 2 dari siapa? Kelompok 2 yang mau menanggapi. Ayo kelompok 2. Saya, Pak. Ya dari Willy. Ayo Will. Ya. Yang tadi dibilang sama siapa ya tadi? Sekar. Iya. Iya, yang tadi dibilang sama Sekarayu itu memang benar. Jadi setiap tata ruang lab itu memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Yang tadi dibilang seperti ruang praktek itu mempunyai bentuk punya syarat-syarat juga tertentu. Terus ruang persiapan itu juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Dan terus ruang penyimpanan itu juga mempunyai syarat-syarat tertentu. Jadi dalam setiap pengelola untuk laboratorium buat praktikum itu semua mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tetapi itu tujuannya yang sama gitu, Pak. Iya, Sekarayu nilai 1, Willy nilainya 2, jadi jawabannya adalah ditanya ruang apa saja kan pertanyaannya. Anda jelaskan yang model ruang 4, model ruang 3, model ruang 2, model ruang 1. Lalu pemakaiannya sesuaikan dengan fungsinya. Kalau untuk fungsi IPA SD, maka ruang 1, ruang 2 saja. Nggak ada ruang 3 sama 4. Kalau untuk lab SD. Nah, lab SMP SMA bisa ruang 2, ruang 3. Nggak mungkin ruang 1. Ya, kalau untuk SD, ruang 1 yang dipakai yang model ruang 1 atau ruang 2 untuk SD. Untuk SMP, ruang 2 atau ruang 3. Ruang 4 udah nggak ada ya, ruang 4 nggak ada. Itu dulu. Ya, dulu itu ada ruang 4. Sekarang hanya ada ruang 1, 2, 3. Untuk SD, ruang 1, ruang 2. Untuk SMP, SMA, ruang 2, ruang 3. Itu ya, udah bagus. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Silakan kelompok 2 menayangkan pertanyaan ketiga. Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu mengapa laboratorium tidak terletak di arah angin? Ya, nanti gampang jawabannya. Ayo, silakan. Mengapa terletak Saya izin arahnya? menjawab, Pak. Ya, siapa? Ya, alhamdulillah. Mesa ya? Mesa Ya. Rizky. Ayo, Ya, Mesa. Pak. Mengapa laboratorium tidak terletak di arah angin? Laboratorium itu tidak terletak searah mata angin karena arah mata angin merupakan arah di mana angin bertiup. Yang mana kalau angin akan mempengaruhi aktivitas di ruangan laboratorium. Angin dapat membawa debu, membawa asap dari luar ruangan, ataupun membawa aroma yang tidak sedap bahkan beracun. Selain itu, laboratorium tidak terletak di arah mata angin karena menghindari pencemaran udara dalam lingkungan yang lebih luas dan juga penyebaran gas-gas yang berbahaya. Pak. Iya. Kelompok 2 yang ingin menanggapi siapa? Salah satu antara Ida atau Woro. Saya, Bapak. Woro ya, ayo Woro. Ya, baik. Terima kasih kepada Nesya yang sudah menjawab. Jadi saya akan menanggapi laboratorium juga tidak terletak di atas tanah pertanian gitu. Karena tidak terletak juga di arah mata angin karena untuk menghindari pencemaran udara dalam lingkungan yang lebih luas serta untuk menghindari pencemaran air di lain tempat yang berhubungan untuk kayak mempengaruhi aktivitas di ruang laboratorium karena takut membawa aroma yang tidak sedap
bahkan dapat menghindari dari zat-zat yang beracun juga. Iya, Woro 2, Mesa 1 nilainya. Selanjutnya pertanyaan keempat. Baik, pertanyaan keempat, yaitu setelah menyimak pemaparan materi dari kelompok kami, menurut pendapat pribadi, apa tujuan penataan dan desain khusus sebuah laboratorium IPA di sekolah? Iya, silakan yang ingin menjawab. Saya izin menjawab, Bapak. Iya, Jenly, ayo Jenly. Oke, Bapak, kalau menurut saya pribadi, tujuan penataan lab IPA itu yang pertama itu yang paling penting itu dia itu terjaminnya keselamatan siswa pada saat kegiatan praktikum berlangsung ya Pak, agar siswa tersebut dapat melakukan research atau penelitian dengan aman sehingga tidak mengganggu jalannya aktivitas di dalam laboratorium, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu dengan penataan ruang lab IPA dengan baik, siswa mampu gitu untuk merawat dan mempergunakan alat-alat laboratorium dengan baik sesuai prosedur atau langkah-langkah yang telah ditetapkan gitu. Terus lalu yang ketiga itu dengan penataan ruang lab IPA dengan baik, siswa ngerasa nyaman gitu pada saat melakukan praktikum, kegiatan praktikum, sehingga siswa merasa semangat, terus habis itu juga penuh energi gitu ya Pak, dalam mencari tahu hal-hal yang ingin dia ketahui terus dan ingin dia pelajari kayak gitu Pak. Iya, tanggapan dari kelompok 2. Ya baik, jadi saya ingin menanggapi jawaban dari Zamli. Saya hanya ingin menegaskan saja, tadi tujuan penataan dan desain khusus laboratorium IPA itu sudah dijawab oleh Zamli. Jadi tujuannya yang pertama itu memang untuk keselamatan dan keamanan. Seperti tadi, yang harus diperhatikan ada tidak terletak searah mata angin, agar tidak membawa gas beracun atau misalnya membawa debu, kemudian dekat dengan sumber air, agar jika terjadi kebakaran atau hal-hal berbahaya lain bisa segera diatasi. Yang pertama tujuannya untuk keamanan, kemudian untuk penataan alat-alat di labnya sendiri, yaitu bertujuan agar alat-alat itu tersusun secara teratur, kemudian juga indah dipandang dan mudah serta aman dalam pengambilannya. Dalam arti tidak terhalangi atau mengganggu peralatan-peralatan lainnya, dan juga agar alat-alat tersebut terpelihara, yaitu seperti bisa menggunakan laboratorium yang dengan 2 ruangan atau 3 ruangan yang memiliki tempat penyimpanan. Jadi begitu kita tambahan dari saya. Iya, berarti Ida Ayu 2, Jenly 1. Selanjutnya tanya jawab. Nah, silakan 4 penanya. Bertanya apapun, Anda nilainya 1. Yang penting tentang desain dan tata letak lab. Silakan. Lalu kelompok 2 nanti menginventarisir nama penanya dan pertanyaannya. Lalu membagi menjadi dijawabkan pertanyaan 4 akan dijawab oleh satu. Anda membagi siapa yang mau jawab nomor 1 apa, nanti kasih waktu untuk break Anda membagi dan menjawab. Sekarang silakan yang bertanya. Pertanyaan pertama, Alivia. Saya izin bertanya, Bapak. Ya, Alivia, bagus, ayo. Jadi saya ingin bertanya, tadi di dalam PPT kelompok 2 dijelaskan bahwa tata ruang itu setidaknya memiliki 3 ruang, yaitu ruang praktek, ruang persiapan, dan juga ruang penyimpanan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendapat dari kelompok 2 jika tidak ada salah satu dari ruangan tersebut, apakah lab menjadi tidak lengkap? Terima kasih banyak. Ya, penanya kedua. Saya Bapak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Baik, pertanyaan saya itu kan tidak semua sekolah memiliki ruangan khusus untuk lab ya Pak. Jadi lab itu bisa praktikumnya itu bisa digantikan di dalam kelas. Nah, apabila ruang praktikum bisa digantikan di dalam kelas, untuk ruang penyimpanannya sendiri itu bisa digantikan dengan ruangan lain nggak ya Pak? Karena seperti yang kita ketahui di usia anak SD itu kan sedang aktif-aktifnya ya Pak. Jadi kalau misalnya menyimpan alat-alat praktikum itu kan berbahaya ya Pak kalau di kelas. Nah itu untuk ruang penyimpanannya
apakah ada pengganti ruangan lain gitu, Pak? Terima kasih. Ya, lalu keempat, pertanyaan ditujukan ke narasumber ya, ke kelompok 2. Nah, kalau kelompok 2 nggak bisa, baru saya bantu. Ya, penanya ketiga. Saya, Lisa ya? ya Pak. Lisa mau nanya apa, Lis? Ayo, Lisa. Kan kalau misalnya sekolah itu tidak memiliki ruangan khusus untuk laboratorium, terus guru itu Suaranya ada gedubruk-gedubruk. Suaranya Lisa. terdengar nggak, Pak? Ya, sekarang kedengaran. Tadi juga kedengaran, cuma ada suara gedubrak-gedubrak gitu. Sekarang udah jernih. Ayo, udah bagus. Ya, jadi saya mau bertanya. Jadi kalau misalnya sekolah itu nggak punya ruangan khusus untuk laboratorium, terus guru itu memilih untuk menggunakan ruangan kelas, apa aja yang bisa guru lakukan agar praktikum itu tetap berjalan dengan lancar walau tidak melakukan standar tata letak yang tadi udah dijelaskan di PPT, Pak? Terima kasih. Iya. Penanya terakhir. Satu orang lagi. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Sasti, ayo Sasti. Saya izin bertanya kepada teman-teman kelompok 2, kira-kira tujuan dari tata ruang lab IPA itu apa sih, dan kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap kelangsungan proses pembelajaran itu sendiri? Terima kasih. Iya. Selanjutnya kita break 10 menit untuk memberi kesempatan kelompok 2 untuk menjawab. Kita masuk lagi nanti jam 9.35. Ya. Kita jam 9.35 nanti masuk untuk mendengarkan jawaban dari kelompok 2. Sekarang kelompok 2 silakan berunding. Kita break. Kelompok 2 boleh menutup kameranya karena berunding kan. Silakan. Baik Bapak, terima kasih. Kelompok kami akan berdiskusi terlebih dahulu ya Pak. Terima kasih. Ya, kelompok anggota yang lain, ya mahasiswa yang lain boleh istirahat, boleh minum dulu, boleh apa. Nanti kembali jam 9.35. Ya, boleh istirahat dulu sampai 9.35. Baik Bapak, terima kasih Pak.
Ya, kuliah kita mulai kembali. Dipersilahkan kelompok 2 menjawab. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan nomor 1, saya yang akan jawab. Silakan. Untuk Alifa, untuk pertanyaan yang tadi, tata ruang setidaknya memiliki 3 ruang, yaitu ruang praktek, ruang persiapan, dan ruang penyimpanan. Lalu bagaimana jika tidak ada salah satu dari ruangan tersebut? Apakah lab menjadi tidak lengkap? Kalau menurut saya, iya. Kalau dari salah satu dari ruangan tersebut tidak ada, lab itu tidak lengkap karena dalam ruangan praktek itu ada syarat-syaratnya seperti bentuk, ukuran, penerangan fasilitas, kenyamanan dan keamanan. Itu di dalam ruangan praktek. Nah, yang kedua itu ruangan persiapan. Nah, di dalam ruangan persiapan itu juga ada tempat preparasi alat bahan, ada persiapan kerja, menyusun alat peraga, dan lain-lain. Itu yang ada di dalam ruangan persiapan. Nah, yang kemudian di dalam ruangan penyimpanan itu ada gudang untuk alat penunjang, terus ada bahan baku, bahan kimia. Jadi di dalam lab itu kalau dari salah satu ruangan tersebut tidak ada itu, nanti proses praktikum itu kurang lengkap gitu. Jadi kalau semuanya ada, pasti berjalannya lancar gitu. Itu jawaban dari saya, Pak. Iya, ini jawaban dari Willy. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana kalau kondisi sekolah tidak memungkinkan punya ruang 3 ruang. Itu bagaimana gitu ya. Nah, sebaiknya 3 ruang. Kalau tidak 2 ruang. Kalau toh nggak bisa, nggak apa-apa 1 ruang. Daripada tidak punya. Kalau toh 1 ruang juga nggak punya, bisa. Yaitu dengan lab dalam kelas. Atau lab pojok kelas. Bisa dengan lab pojok kelas. Atau bisa juga lab luar ruangan. Jadi banyak alternatif. Kalau mau ideal 3 ruang. Kalau mau agak ideal 2 ruang. Kalau mau ya lumayan daripada enggak 1 ruang nggak apa-apa. Kalau nggak ada juga masih ada lab, tidak harus lab ruang. Ada lab pojok kelas. Ya, ada lab lingkungan. Ada lagi lab di ruang kelas, yaitu ini kelasnya kalau kayak PGSD itu ruangannya kan aman, selancarnya aman, maka taruh di situ rak-rak. Itu ya, jadi sebaiknya 3, kalau enggak 2, kalau enggak ada ya enggak apa-apa, tidak ada kalau tidak ada alasan bagi guru nggak punya lab, nggak praktikum. Praktikum tidak harus di lab. Kalau punya ya syukur. Ya, bisa praktikum di kelas. Disebut lab pojok kelas. Dan juga lab di luar kelas. Tuh ya. Alhamdulillah, Willy dari Papua udah bisa memahami tentang desain lab dan tata letak lab. Nah, kalau Willy nanti, Willy, ya. Iya, Pak. Ya, Anda sudah memahami. Berarti Anda nanti kalau pulang ke sana suruh merancang lab, sanggup ya? Bisa, Pak. Sanggup nggak? Sanggup, Pak. Sanggup. Nah, Willy aja sanggup coba. Ya, yang lain harus juga sanggup, gitu ya. Kalau ukurnya Willy yang dari jauh, dari Indonesia daerah timur sana, Indonesia paling timur, ya, kuliah di UNJ dan sekarang saya sudah bisa merancang lab, gitu ya, bangunan lab dan menentukan letak lab. Nah, yang lain pasti bisa. Nah, seperti Mutiara, warna Mutiara
Mutiara, ya siap ya Mutiara untuk merancang lab. Iya, Bapak. Siap kan kalau ada misalnya dimintain pendapat oleh suatu sekolah, gimana sih kan pernah kuliah tentang lab, kalau mau bikin lab tuh apa sih yang perlu diperhatiin, siap ya Mutiara? Ya udah nanti waktunya habis. Selanjutnya penjawab kedua. Jadi Willy nilainya 3. Pia Alipia Al-Fatihah 1. Sekarang pertanyaan dari Fitri. Yang mau jawab siapa? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Fitri. Pertanyaannya Silakan, yaitu, Ida. apabila sekolah tidak memiliki ruang laboratorium khusus, dapat digantikan dengan ruang kelas. Lalu ruang apa yang dapat digantikan sebagai ruang penyimpanan di sekolah? Jadi biasanya memang kan kadang ada sekolah yang atas pertimbangan efisiensi, jadi tidak memiliki ruang laboratorium khusus. Namun bisa menggunakan ruang kelas sebagai laboratorium untuk proses belajar mengajar IPA. Yaitu biasa dikenal sebagai Science Classroom Laboratory, atau seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sutrisno, yaitu bisa menggunakan lab pojok kelas atau lab luar kelas. Untuk ruang penyimpanannya sendiri, untuk menyimpan alat dan bahan, dapat ditempatkan di sudut-sudut ruangan, yaitu dengan menggunakan lemari kaca agar alat-alat dari laboratorium IPA itu bisa terlindungi dan tidak rusak. Dan juga lemari tersebut harus dikunci agar tidak dapat dibuka oleh siswa atau orang lain selain dari pelajaran IPA tersebut. Jadi untuk penyimpanan alat dan bahan bisa menggunakan lemari dan ditempatkan di sudut ruangan jika memang tidak ada laboratorium khusus di sekolah. Seperti itu, Fitri. Iya. Fitri gimana? Jawaban dari Ida cukup? Iya, Bapak. Sudah cukup terjawab, Pak. Terima kasih, Cukup Ida. ya. Oh, cukup sudah. Nah, di SD itu belum, sampai saat ini belum ada laboran. Yang ada laboran tuh di SMP SMA, karena SMP SMA itu labnya banyak. Kalau SD labnya cuma 1. Jadi kalau ada laboran mubazir, gaji besar, kerjanya nggak efektif. Kalau di SMP itu laboratorium ada banyak. Ada laboratorium IPA, ada laboratorium IT, ada laboratorium bahasa. Nah, di SD kalau SD yang bagus, SD swasta yang bagus, ada 3 itu. Lab IPA, lab IT, lab komputer ya maksudnya. Lab komputer, lab bahasa. Tapi di SD negeri yang ada cuma lab IPA. Itu pun ada yang nggak ada. Ya, di Jakarta. Jakarta yang ada lab IPA, lab komputer dan lab bahasa itu di SD negeri Jakarta 1-2 yang punya. Rata-rata belum punya. Maka nggak perlu ada laboran kalau hanya 1. Gitu ya. Jadi saya khawatir nanti dulu waktu kuliah ada laborannya mana? Gitu, terus nggak mau praktik, nggak ada laboran. Laborannya ya Anda, gitu ya. Gitu ya. Jadi kemudian kalau nggak ada lab ya itu kan saya katakan lab pojok kelas. Kan alat-alat anak SD nanti ngerusak, kan dikunci. Ya kan? Kan di lemari ditaruh kaca pembesar atau loop, taruh gelas kimia, alat ukur apa itu di lemari dikunci, di raknya, rak atau lemarinya dikunci. Jadi nggak ada masalah dengan siswa. Ya, nah, kalau nggak dikunci ya memang anak SD, anak kecil ya udah geratak aja tuh, hancur. Ya dikunci. Nah, itu ya. Ya bagus. Untuk Ida nilainya 3, untuk Fitri nilainya 1. Sekarang jawab pertanyaan ketiga. Woro apa Kirana? Saya, Pak. Silakan, Woro. Jadi pertanyaannya, jika sekolah tidak memiliki ruang khusus untuk laboratorium dan guru memilih untuk menggunakan ruang kelas,
Apa saja yang bisa guru lakukan agar praktikum tetap berjalan dengan lancar? Pertanyaan dari Lisa, maka saya akan menjawab yang harus diperhatikan yaitu kesiapan dalam merancang materi pembelajaran. Yang kedua, bagaimana seorang guru dalam menyimulasikan atau mendemonstrasikan penelitian sederhana dengan alat seadanya dengan konsep yang sama seperti alat-alat di lab. Jika terbatas pada alat laboratorium, kunci utamanya yaitu dari guru itu sendiri dalam memahami materi. Laboratorium tidak ada, masih ada alternatif lain dengan alat-alat yang sederhana, namun memiliki konsep yang sama dan dapat dipahami oleh siswa. Ya, sudah Woro. Ya, Lisa, gimana jawaban dari Woro? Cukup Sudah apa masih belum? Gimana Lisa, cukup atau kurang? Kalau untuk kayak keamanan, kayak misalnya kalau untuk pencegahan kebakaran gitu, terus kalau misalnya di depan kelasnya itu nggak ada sumber air terdekat, itu gimana? Apa maksudnya nggak praktikum yang terlalu ribet atau gimana solusinya? Ya, Woro ini suaranya ada ya, ada suara. Ya, Lisa bukan Woro. Lisa tadi ada suara. Udah dimatiin, nggak ada lagi. Sekarang coba Woro, apa tadi yang barusan dikomentari lagi oleh Lisa? Mungkin gurunya lebih untuk mengkondusifkan saja ya Lisa, kayak lebih untuk anak tuh lebih bermain berkelompok gitu, karena kan kalau praktikum itu biasanya kalau nggak individu berkelompok, jadi lebih diawasin aja sama guru. Ya. Jadi kebanyakan di SD itu tidak praktikum, bukan nggak ada alat, ya, tapi rata-rata mereka gurunya malas, dan bukan karena guru nggak bisa. Kalau nggak bisa kan belajar lama-lama bisa. Kalau malas ya sudah, mau diapain juga malas. Terus kemudian alat-alat masih mulus. Jadi buku di perpustakaan dan alat-alat lab di sekolah itu apabila lusuh, ya, makin lusuh, makin kumel, itu makin bagus. Berarti itu sering di perpustakaan. Kalau bukunya jadi jelek-jelek, kumel-kumel, itu berarti sering dibaca. Kalau bukunya masih mulus-mulus, ya itu berarti nggak ada murid yang masuk perpustakaan. Begitu juga alat lab masih didus, dari mulai dikirim udah 5 tahun masih didus saja rapi. Nah itu jelek. Sekolah yang benar adalah yang alat-alatnya lusuh, alat-alatnya menjadi kumbal, atau alat-alatnya kalau perlu rusak nggak apa-apa. Itu berarti sering dipakai. Tapi kalau dari awal dikirim 5 tahun masih utuh didus, itu nggak pernah dipakai. Lagi kepala sekolah yang bangga, alat-alat mikroskop yang mahal dibawa pulang, dipajang di ruang tamu rumahnya biar dibilang orang ilmiah, gitu ya. Itu ada. Nah, itu kan untuk murid, bukan untuk dipajang. Terus di ruang kepala sekolah, global, ya, bola dunia ya, global. Mikroskop, wah masih mulus-mulus di ruang kepala sekolah, bangga gitu, salah. Nah, itu berarti kepala sekolah dan guru salah. Itu harus dibuat kumal, itu harus dibuat lecek, artinya itu sering dipakai gitu. Gitu ya. Ya, terakhir Kirana, silakan jawab pertanyaan Sasti. Baik, Bapak. Saya akan menjawab pertanyaan Sasti. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh pengaturan tata letak lab IPA dalam kelangsungan proses pembelajaran? Laboratorium suatu sekolah hendaknya memenuhi standar yang telah ditentukan seperti tata letak dan tata ruang. Tata ruang di sini merupakan suatu tatanan komponen laboratorium yang didesain sedemikian yang terdiri dari ruang praktikum, ruang persiapan, ruang guru, dan ruang penyimpanan. Yang bentuk dan ukurannya memudahkan akses dari ruang satu dengan ruang lainnya.
Nah, jika tata ruang sudah sesuai dengan ketentuan, maka hal ini sangat berpengaruh dengan proses pembelajaran karena laboratorium sekolah berperan sebagai salah satu sumber belajar IPA di sekolah atau sebagai salah satu fasilitas penunjang proses pembelajaran IPA di sekolah. Jika laboratorium sudah memiliki fasilitas lengkap dan nyaman untuk siswa, maka laboratorium dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai kompetensi siswa yang menjadi tujuan proses pembelajaran IPA di sekolah. Nah, demi kelancaran dan kenyamanan dalam penggunaan dan pemanfaatan laboratorium, maka perlu adanya pengelolaan dan penataan yang baik secara berkala yang dilakukan oleh penanggung jawab laboratorium, bahkan seluruh warga sekolah agar proses belajarnya berlangsung dengan baik. Terima kasih. Ya, Terima Sasti. kasih banyak, Kirana. Ya, jadi Iya, Bapak. sebelumnya Ida Ayu tolong hostnya dikembalikan ke saya dulu. Baik, Ya. Bapak. Karena nanti akan